Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Ekatis Pratiwi dari kelompok 8 angkatan 2019. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan keterampilan medik yaitu warm sutur, di mana saya akan melakukan penjahitan terhadap luka. Nah, sebelum itu saya akan melakukan perkenalan terhadap alat dan bahan, lalu dilanjutkan dengan anestesi, lalu penjahitan itu sendiri, dan terakhir itu ada dressing pada luka. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengenalan terhadap alat dan bahan yang akan saya gunakan, dimulai dari alat perlindungan diri. Nah, alat perlindungan dirinya itu ada masker, lalu ada handscoon steril. Nah, sebelum itu kita buka dulu handscoon sterilnya agar nanti bisa langsung dipakai. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya saya akan memperkenalkan alat untuk anestesi. Nah, yang diperlukan itu ada spuit. Nah, ini saya akan keluarkan dulu spuitnya di tempat yang steril. Lalu membuang sampahnya. Setelah itu, untuk obatnya sendiri bisa digunakan lidocaine atau obat yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk alat dan bahan untuk penjahitan. Yang pertama itu dari sebelah kanan sini ada jarum dan benang bedah. Selanjutnya ada scissors atau gunting, ada forceps, ada cotton swab forceps, lalu ada needle holder, dan ada duct steril. Selanjutnya untuk dressing nanti kita akan menggunakan kasa steril dan plester, dan untuk pembersihan luka kita akan menggunakan betadine serta cairan NaCl. Nah, sebelum kita mulai melakukan prosedur, kita cuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan hand sanitizer 6 langkah. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan alat perlindungan diri. Saya mulai dengan menggunakan masker. Lalu setelah itu saya akan menggunakan handscoon. Mulai dari sebelah kanan, saya pegang bagian dalamnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu ambil bagian dalamnya, bagian luarnya dari handscoon steril. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pemasangan benang pada jarum. Jadi kita buka dulu benangnya. Kita pastikan tidak terlilit. Kita luruskan, lalu kita gunting. Setelah itu kita ambil needle holder, lalu ambil jarumnya. Bisa juga dengan menggunakan bantuan pinset atau forceps. Kita taruh di 2/3 dari ujung jarum. Nah, setelah itu kita masukkan ujung benangnya di jarum. Kita lihatkan seperti ini terlebih dahulu. Lalu kita masukkan di lubangnya. Lalu kita taruh terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke tahap pembersihan luka. Jadi kita bersihkan dulu luka dari rambut yang ada di sekitar. Lalu setelah itu kita ambil cotton swab forceps untuk kita bersihkan luka kembali dengan menggunakan betadine terlebih dahulu. Jadi kita bersihkan lukanya dari arah dalam keluar dengan menggerakkan lingkar. Setelah itu kita buang.
Kita tunggu beberapa saat, lalu kita bersihkan kembali dengan menggunakan cairan NaCl. Ini kita lakukan juga dengan gerakan lingkar dari dalam keluar. Setelah itu kita tunggu hingga kering. Setelah kering, kita pasangkan duk steril. Setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap anestesi. Jadi kita ambil spuit, lalu kita buka tutupnya. Kita isi dengan menggunakan obat anestesi, yaitu lidocaine. Setelah itu kita suntikan ke daerah sekitar luka yang akan kita jahit. Setelah itu kita tutup kembali spuitnya. Lalu kita tes kembali apakah kita tunggu beberapa saat terlebih dahulu, lalu kita lakukan pengecekan terhadap pasien apakah telah mati rasa atau masih ada dirasakan, mencubit sedikit. Apakah sakit, Pak? Nah, jika tidak ada rasa, berarti obatnya telah bekerja. Tahap selanjutnya yaitu penjahitan luka. Jadi kita ambil needle holder yang sudah ada jarum dan benang tadi. Cara pegang needle holdernya itu, jadi jari manis itu masuk ke lubang sebelah kanan, lalu ibu jari masuk ke lubang sebelah kiri, jari tengah itu menahan di sini, lalu telunjuk yang akan menahan di atas ini. Nah, setelah itu tangan kiri kita akan memegang forceps seperti ini. Selanjutnya kita mulai penjahitan luka. Setelah masuk jarumnya, kita tarik perlahan benangnya sampai ada tersisa sedikit bagian pendek. Nah, setelah itu kita letakkan dulu jarumnya, lalu kita mulai penjahitan. Jadi untuk membuat simpulnya, kita needle holdernya tetap di sebelah kanan dan tangan kiri itu memegang bagian panjang dari benang jahit ini. Jadi kita putar seperti ini 3 kali. Nah, lalu setelah diputar kita ambil bagian pendeknya, lalu kita tarik. Nggak kuat. Nah, setelah itu kita lihat lagi 2 kali, lakukan hal yang sama, ditarik. Setelah itu lagi 1 kali. Nah, setelah itu kita ambil gunting, lalu kita potong sisa benangnya, kurang lebih setengah senti dari panjang benang. Setelah itu kita lakukan hal yang sama kembali. Ambil jarumnya, kita posisikan needle holder di 2/3 jarum, kita jahit kembali. Kita tarik jarumnya perlahan sampai benangnya itu kembali tersisa bagian yang pendek. Kita taruh lagi
jarumnya. Lalu kita lakukan peluitan 3 kali dulu, lalu tarik lagi 2 lilit, lalu kita tarik. Jadi cara penariknya kalau sudah dari arah ini, kita lilitan selanjutnya kita lakukan untuk arah berlawanan. Jadi seperti ini. Lalu kita gunting lebih setengah senti ya. Setelah itu kita jahit sampai seluruh luka tertutup. Nah, setelah selesai kita melakukan penjahitan, kita akan lepas duk sterilnya. Nah, setelah itu kita akan melakukan pembersihan kembali terhadap lukanya. Kita ambil kembali menggunakan NaCl. Nah, setelah itu kita tunggu kering sebentar. Kita akan melakukan dressing terhadap luka. Jadi kita akan menggunakan kasa steril dan juga plester. Nah, jadi kita tutup lukanya, lalu kita gunakan plester untuk sebagai penahan dari kasanya. Setelah kita melakukan perawatan luka dari anestesi sampai menjahit dan dressing, kita lepas kembali APD dan buang ke tempat sampah, dimulai dari handscoon. Jadi kita lepasnya dari ini dulu, lalu ini kita ambil dari dalam sini seperti ini, lalu kita buang ke tempat sampah dan melepaskan masker. Kita buang, lalu mencuci tangan kembali dengan hand sanitizer 6 langkah. Setelah itu kita beri arahan kepada pasien untuk bagaimana cara perawatan luka yang baik dan benar agar lukanya tidak terinfeksi. Nah, sekian video dari saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.